Kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah salat maghrib, salat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tentu kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tidak ada bekal yang terbaik untuk kembali kepada Allah kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairal taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian. Ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Takwa jamaah rahimakumullah punya dua komponen, dua unsur. Komponen pertama, unsur pertama melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Komponen kedua, unsur kedua meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau kita bisa penuhi dua hal ini, maka kita dikategorikan, dikelompokkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, komponen pertama melaksanakan perintah Allah yang sebentar lagi ada perintah Allah yang bersifat tahunan, setahun sekali, puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Perintah ini turun tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Jamaah rahimakumullah, setelah umat Islam ini imannya kuat, mantap, baru datang perintah puasa Ramadan. Karena melaksanakan puasa Ramadan ini tidak mudah. Tidak mudah ya. Bagi orang yang mudah terbiasa ya enjoy, nyaman saja. Tapi bagi sebagian orang banyak yang berat melaksanakannya. Sehingga perintah puasa itu tidak terjadi di kota Mekah, tapi di kota Madinah setelah Nabi hijrah 2 tahun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Semua nabi itu ada syariat puasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, jamaah rahimakumullah, itu dalil Qur'annya Al-Baqarah 183. Dalil hadisnya bunyal Islamu ala khamsin. Rukun Islam itu ada 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersumpah, bersaksi, bersahadat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamas shalah, engkau mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, engkau bayar zakat. Wa shaumi Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil baiti man istata'a, engkau pergi haji jika mampu. Rukun Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam menetapkan kapan mulainya puasa Ramadan ada 2 metode yang bisa dilakukan supaya kita cerdas ya. Jadi kita ini ngaji ini supaya tercerahkan, bukan taklid buta, bukan mengatakan inilah jalan kebenaran yang lain salah. Menetapkan puasa Ramadan sama hanya ketika Allah menetapkan kapan waktu sholat. Pada dasarnya, pada awalnya berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Betul. Jadi puasa Ramadan itu perintahnya kalau berdasarkan ruqyat yang dilihat peredaran matahari bulan itu sama juga dengan sholat kita. Sholat itu pergerakan matahari. Enggak ada sholat maghrib itu jam 6:15, enggak ada. Manusia yang menentukan waktunya itu. Yang ada sholat maghrib ketika matahari telah terbenam.
Sholat Isya ketika sinar cahaya merah lembayung sudah hilang. Sholat subuh ketika fajar shadiq telah muncul. Tidak ada subuh itu jam 4.30. Begitu pula puasa Ramadan. Jadi kalau kita ngaji cerdas, insya Allah kita mampu memahami berlapang dada kalau ada perbedaan. Nggak merasa paling benar, apalagi sampai menyalahkan kelompok lain. Nauzubillah. Pada dasarnya ibadah itu nggak tentukan waktunya, maghrib 18.27 nggak ada. Maghrib setelah terbenam matahari. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Quran memberikan penjelasan. Di antaranya Quran surat Yunus ayat 5. Ini salah satu dalil mengapa ulama-ulama itu akhirnya banyak yang memilih metode hisab, metode perhitungan. Dihitung, tidak lagi menggunakan penglihatan ruqyah. Ruqyah boleh, 2 hal ini boleh. Metode memulai ibadah itu ada metode hisab, ada metode ruqyah, melihat. Nah, metode hisab ini diangkat dalilnya Quran surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu ada sinina wal hisab. Jelas ada kata hisab di situ. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu. Nah, rotasi bulan terhadap matahari berputar. Semua planet itu termasuk bumi berputar mengelilingi matahari, dan juga dia berputar pada porosnya. Mengelilingi matahari namanya revolusi. Berputar pada porosnya, mutar juga dia sendiri, namanya rotasi. Allah sampaikan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkan oleh Allah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah tidaklah menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi metode memulai puasa Ramadan, metode hisab, ini dalilnya. Salah satu dalilnya. Metode ruqyah, dalilnya mana? Iza ra'aitumu fasumuhu wa iza ra'aitumuhu fa'abshiru fa in ghamma 'alaikumul faqdurulah. Jika kalian telah melihat hilal bulan sabit, maka berpuasa. Jika kalian telah melihatnya kembali bulan sabit nanti bulan Syawal, maka berbukalah, berlebaranlah. Tetapi jika kalian terhalangi tidak dapat melihatnya, maka perkirakanlah bulan itu, perhitungkanlah bulan itu. Menghitungnya tadi di Yunus, Allah telah menetapkan manzilah, tempat bagi peredaran bulan dan matahari supaya manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kapan mulai sholat maghrib? 18.27. Dulu ada nggak? Nggak ada. Ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian di ujung ayat 5 surat Yunus tadi Allah berfirman, Dia menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sementara Nabi kita dulu dan para sahabatnya adalah orang-orang yang buta huruf, belum mengetahui perhitungan, sehingga metode yang paling cepat adalah melihat bulan. Boleh ruqyah, boleh bisa. Ada perbedaan biasa dalam fikih supaya kita paham, ngerti. Oh, kenapa Muhammadiyah pilih hisab, metode perhitungan awal puasanya? Jangan puasa, sholat aja kita metode hisab, dihitung berapa menit maghrib, berapa menit isya, dan seterusnya.
Sama lah kayak gerhana, ya. Gerhana itu 100 tahun yang akan datang udah bisa dihitung hari ini kapan terjadinya, hari apa, jam berapa, detik ke berapa, nggak meleset sedikit pun. Ya, coba kita dengar nanti. Bulan depan ada gerhana, sudah tersebar berita di medsos. Menggunakan apa itu? Metode hisab, perhitungan matematika dan astronomi. Dihitung perputaran bulan terhadap matahari, perputaran bulan pada dirinya sendiri, perputaran bumi dihitung. Bisa dihitung karena seorang sudah pintar, sudah canggih. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah menjelaskan, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in wabiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 3. Berpuasalah kalian pada saat kalian telah melihat bulan, dan berbukalah kalian juga di saat kalian telah melihat bulan, dan apabila tertutup oleh mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Gak bisa dilihat, maka kalau dihitung mau kelihatan nggak kelihatan dia tetap bisa dihitung udah masuk apa belum. Apalagi zaman sekarang ada teleskop canggih, teleskop yang gedenya kayak masjid kita ini. 2, kalau mama dia tuh punya 2 di Jogja dan di Jakarta. Di atas gedung dipancangkan teleskop, lihat hitung pergerakan bulan, matahari, bintang-bintang tuh dihitung nanti sampai sekian milidetik. Jadi 100 tahun yang akan datang udah bisa dihitung kapan terjadi gerhana, kapan terkena bulan, kapan gerhana matahari. Selama ini sampai hari ini nggak pernah meleset, tepat betul. Tahun kemarin kita sholat gerhana, kami sholat gerhana di Masjid Nurul Iman. Kebetulan kawan-kawan minta saya imam. Salah seorang itu protes, kan kasih saran, Pak Haji, kayaknya belum gerhana, ini agak gelap kelihatan. Saya bilang, kalau kita menggunakan mata kita memang nggak bisa melihat saja gitu gerhana apa enggak. Pak Haji, kalau sholat melihat matahari tenggelam apa melihat jam ini Pak Haji? Ya jam lah, nah itulah Pak Haji. Sholat aja kita menggunakan metode hisab. Kok gara-gara gerhana nggak kelihatan karena belum tampak, artinya sholat dulu, padahal sudah jelas. Hitungannya sampai ke milisecond, bukan ke detik, ke milisecond. Di bawahnya lagi lebih kecil lagi, lebih detail rinci lagi ya jamaah rahimakumullah. Nah jamaah rahimakumullah, jadi dua metode ini boleh silakan pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Nah yang kedua ada lagi ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 5 juga. Tadi Yunus ayat 5, Ar-Rahman ayat 5 juga sama. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan hisaban, bisa dihitung. Setahun itu kalau dalam hitungan Masehinya 360 hari. Nah, jamaah rahimakumullah, ini metode yang dipakai oleh para ulama. Sejak kapan metode hisab digunakan? Sejak abad kedua Nabi wafat. Pada setelah 2 abad Nabi wafat, 200 tahun Nabi wafat di masa Khalifah Ja'far al-Mansur dari Bani Abbasiyah. Jadi metode hisab menggunakan perhitungan matematika dan astronomi itu penggunaannya sejak abad kedua. Sudah lama, bukan kemarin sore, bukan tahun 1937, bukan, tapi tahun 1506 Hijriah. Tahun 156 Hijriah di masa Bani Abbasiyah, khalifahnya bernama Khalifah Ja'far al-Mansur. Siapa orang yang pertama mengatakan boleh menggunakan metode hisab itu? Abdullah bin Ash-Shikir, seorang tabi'in. 3 generasi terbaik umat Islam, kata Nabi. Yang pertama zaman para sahabat.
Sahabat ini siapa? Sahabat adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, mereka beriman kepada Rasulullah, masuk Islam sampai wafat. Itu namanya zaman sahabat. Berapa lama? Kurang lebih 100 tahun. Setelah zaman sahabat ada zaman tabi'in. Ini 100 tahun juga masanya. Siapa tabi'in? Tabi'in ini orang yang gak berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpa dengan sahabat, mereka masuk Islam, beriman sampai mati. Nah, nanti periode ketiga, abad yang ketiga, 100 tahun yang ketiga, namanya tabi'ut tabi'in. Dia nggak berjumpa dengan sahabat Nabi, tapi dia berjumpa dengan tabi'in. Nah, inilah 3 kurun waktu terbaik umat Islam. Sementara yang mengesahkan bolehnya menggunakan metode hisab tadi pada masa tabi'in, pada generasi abad kedua terbaik umat Islam. Tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi siapa? Orang yang hidup di masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Namanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang Allah ridho kepada mereka semua. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi yang pertama mengesahkan bolehnya menggunakan metode hisab adalah zaman tabi'in, generasi kedua terbaik umat Islam. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita kembali ke tadi, metode hisab ini perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriyah. Secara matematika dihitung, astronominya dilihat pakai teropong yang ada di Bogor, di Bandung, Jakarta, di Jogja, apa namanya di Bogor yang terkenal itu ya, teropong bintang. Mantaunya itu bergantian 24 jam. Termasuk yang hari ini, jamaah rahimakumullah, bukan hari ini. Dari zaman dulu waktu sholat subuh kita itu terlalu cepat. Kalau dari Turki itu mengatakan kurang lebih 27 menit terlalu cepat. Jauh kita, karena harusnya dia sudah fajar shadiq, sudah terang. Kata Nabi sudah bisa dibedakan mana benang hitam, mana benang putih. Nggak pakai lampu nggak zaman dulu. Nah, di Saudi Arabia dulu juga sama, berdebat keras. Kelompok pertama mengatakan harus dimundurkan subuh kita ini karena terlalu maju. Kelompok pertama, kelompok kedua bertahan. Akhirnya Raja Saudi diputuskan apa? Dibuat jarak antara azan dan iqamahnya kurang lebih setengah jam. Di kawan-kawan yang sudah ke Mekah Madinah, ya, lama azan subuh sampai dengan iqamah, bisa sholat 20 rakaat kita. Kenapa seperti itu? Kita baca literatur Saudi Arabia. Oh, mereka dulu berdebat masalah waktu subuh. Waktu subuhnya terlalu cepat, belum waktunya. Maka solusinya daripada berantem dua kubu ini akhirnya diambil jalan tengah. Azannya tetap, tapi jarak ke qomat itu lama. Beda dia dengan antara zuhur asar enggak. Kalau subuh lama, betul, lihatlah. Kalau nggak percaya mainlah ke Mekah ya. Nanti lewat Bukit Kemuning apa lewat mana ya. Tunggu ya, bener nggak kata saya ini kawan-kawan yang sudah bolak-balik umroh. Lama nunggunya, ada yang tertidur kita. Udah sholat kok ya, si lama. Itu solusi supaya dua kubu ini aman. Masjid kita juga begitu. Ketika itu kita panjangkan. Kalau di sini kan sudah aman ya, nggak benar. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi penelitian terbaru astronomi Profesor Dr. Kanoto meneliti berpuluh-puluh tahun, dicek kapan si matahari itu terbit, kapan matahari fajar shadiq, sengaja bawa kapal berlayar dengan angkatan laut di teropong kapan matahari terbit, dihitung detil, bukan sekali, berpuluh-puluh kali dihitung. Ternyata betul, terlalu cepat. Tapi disampaikan kepada pemerintah, pemerintahnya belum siap menerima. Solusinya, alhamdulillah,
masjid-masjid banyak yang memanjangkan waktunya ketika subuh, azan iqamatnya rata-rata 10 menit. Insya Allah sudah masuk waktu subuh. 15 menit, lebih mantap lagi insya Allah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi metode hisab itu adalah metode perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan awal bulan tanggal 1 ya, tahun Hijriyah. Nah, jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, kenapa dulu zaman Rasulullah itu tidak menggunakan metode perhitungan matematis astronomis? Kata beliau, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu sahru hakadha wa kadha hakadha wa kadha salatan hatta dzakara tis'an wa isrina. Kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Itu jangan dianggap kelemahan ya. Rasul itu kenapa tidak bisa baca dan tulis? Itu rahasia Allah supaya orang-orang yang menentang Islam tidak bisa menuduh Rasulullah telah membuat karangan sendiri Quran ciptaan beliau. Kalau beliau bisa baca tulis, orang akan mengatakan itu karangan Muhammad, itu Quran kan dia bisa tulis, dia bisa baca. Nabi kita ummi, tidak bisa baca dan tidak baca bisa menulis, sehingga dia murni. Tapi walaupun begitu beliau cerdas, setiap diajarkan oleh Jibril langsung hafal. Siapa yang nulis? Sahabat yang nulis ayat-ayat itu. Di mana? Di pelepah kurma, di kulit onta, di tulang ditulis. Kapan mengumpulkan ini jadi satu kitab? Di masa Utsman bin Affan. Dulu tercecer-cecer, dikumpulkan jadilah Al-Quran Musab Utsman. Ada belum tulisan garis-garisnya? Belum ada, titiknya nggak ada, hurufnya hampir sama semua. Periode berikutnya baru dikasih harokat, ini A, ini U, ini I. Periode berikutnya ditambah lagi, ini panjang 6 harokat, ini 2 harokat. Prosesnya lama supaya kita umat akhir zaman ini mudah membacanya. Coba kalau gundul nggak ngaji kita, ini sa apa ba apa ta ya, sahabat tahunya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi kata Nabi, kami adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung, menghisab bulan itu demikian. Sampai Nabi menyebutkan 21 bulan itu bisa 29 atau 30 hari. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian berlangsungnya waktu yang cukup panjang, tadi sampai abad kedua Hijriah baru para orang-orang pintar itu berhitung. Penentuan awal bulan itu dihitung kapan, akhir bulan kapan dihitung. Nah, setelah perhitungan itulah sampai hari ini terbagi 2 tadi metode waktu untuk menetapkan mulainya ibadah. Ada metode hisab, ada metode ruqyah, melihat. Salat kita ini sudah lama menggunakan metode hisab. Ya, kalau kita mau menggunakan metode ruqyah, jangan salat dulu, ngambil lihat dulu. Udah tenggelam belum? Kata kawan belum. Udah kata Najwa, manjat dulu pohon kamu, udah tenggelam belum? Iya. Isa lebih payah lagi ngitungnya, hilangnya lembayung, warna merah di langit itu hilang, baru masuk waktu Isa. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah menghendaki kemudahan kepada kita, bukan kesulitan. Apa dalilnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Kalimat awalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalimat ujungnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki hamba ini mudah, mau beribadah itu mudah, enggak berat-berat. Kalau kita menggunakan metode ruqyah, menggunakan metode melihat langsung, jadi agak agak jelimet.
nunggu sidang isbat. Ya, sidang isbat ditebarlah dari Sabang sampai Merauke, orang pakai teropong melihat bulan. Tunggu kabar yang di Papua, udah kelihatan belum? Tunggu kabar Manokwari, Sorong, terus sampai Aceh. Malamnya baru sidang. Kawan sudah pakai kopiah mantap, sorban gede, mau taraweh. Sudah belum, tunggu dulu. Agak ribet. Tapi kalau metode hisab bisa dihitung sampai hari kiamat tiba. Hitungan itu nggak meleset lagi. Nah itu kemudahan yang kita dapatkan. Jadi dua metode ini jamaah rahimakumullah silahkan dipilih. Silahkan dipilih. Jadi yang menggunakan hisab itu satu untuk penentuan bulan, arah kiblat, waktu sholat, waktu puasa Arafah, waktu gerhana matahari, waktu gerhana bulan, itu semua bisa dihitung dengan metode hisab. Metode perhitungan matematis dan astronomis, dan lebih memudahkan urusan umat Islam. Nggak nunggu-nunggu lagi beli ayam apa belum ini ya, nanti nanti lebarannya lewat sekali loh, ayamnya keburu gak enak loh. Jadi urusan mau libur jadi tertunda. Kenapa? Belum jelas ini kapan lebarannya. Jadi ya, tapi jangan gara-gara kawan ikut saya, nggak usah ikut saya hanya menjelaskan supaya kawan-kawan saya ini jangan sampai memberi vonis buruk terhadap Muhammadiyah. Jadi paham kenapa menggunakan metode hisab? Ini dalilnya, ini Qur'annya, Quran surat Yunus ayat 5, Ar-Rahman ayat 5, dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jamaah rahimakumullah. Kita lanjut. Ya. Boleh nanya, nggak apa-apa, ngopi dulu tadi. Ini kita lihat di televisi itu ada aliran-aliran yang terlebih dahulu melaksanakan ibadah puasa. Bisa dipandang itu ada aliran kepercayaan, bukan ada kepercayaan, ada yang mereka yang ada yang tak banding sudah lebih awal bahkan 45 hari ibadah. Ini bukan seperti apa itu? Ada yang di Bone juga. Ya, rambutnya panjang-panjang merah-merah ya. Kalau sudah lebih dari 1 hari jangan diikuti. Kita tidak mengatakan sesat, tapi jangan diikuti. Tapi kalau beda sehari itu wajar karena tadi ya metode perhitungan dan metode rukyah boleh digabungkan dua-duanya boleh. Tapi kalau sudah 2 hari, 3 hari, oh jangan itu. Jelas nggak mungkin itu, mustahil sampai 2 hari perbedaan itu nggak mungkin. Apalagi 3 hari. Di kata Rasulullah, orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Orang Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak saja. Di Indonesia banyak yang seperti itu. 3 hari mereka sudah taraweh. Dan media menjadikan itu sebagai berita yang hot. Itu yang digembar-gemborkan. Bukannya disimpan, ditutupi supaya nggak ribut, tapi itu yang diekspos. Nah itu, yang seperti itu jangan sampai kita ikuti. Kita hidup di akhir zaman, banyak sekali ujian-ujian fitnah-fitnahnya. Kata Nabi, akhir zaman itu fitnahnya seperti malam yang gelap gulita, seperti potongan malam yang gelap. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita bisa tersesat. Banyak yang sudah tersesat. Ilmuwan namanya Dr. Nedol Gusom. Beliau ini menulis tentang orang Islam. Kata beliau, suatu hal yang sangat aneh yang terjadi pada umat Islam hingga saat ini, yang tidak mempunyai sistem penanggalan dengan perhitungan yang terpadu yang jelas. Kan tadi itu Arab Saudi kadang beda dengan ini beda, nggak ada tanggal yang pasti kapan mulainya, paling beda 1 hari. Beliau katakan, padahal bangsa Sumeria di Mesir sana 6.000 tahun yang lalu telah mempunyai sistem kalender dengan baik tertata. 6.000 tahun yang lalu orang-orang di Mesir sana sudah ada kalender.
Maka ketika terjadi temu umat Islam, ulama Islam di Maroko tahun 2008, mereka bersepakat umat Islam sedunia ini harus kompak, harus punya kalender tunggal yang sama harinya. Tuh, tapi sampai hari ini belum terrealisir. Nah, Muhammadiyah sudah mulai membuat begitu. Namanya kalender Hijriah Global Tunggal, berlaku seluruh dunia. Hari ini sih masih berlaku Muhammadiyah, tapi para ulama Muhammadiyah yakin suatu saat ini akan diakui seluruh dunia. Mirip kayak tadi. Dulu kiblat ini ketika dikritik gak pas pada marah, ujung-ujungnya baru nerima. Oh iya juga ya. Seperti inilah kebenaran itu memang perlu waktu yang panjang. Jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjut. Puasa Ramadan ini sudah kita pahami bersama kemarin, ini adalah ibadah yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah dengan derajat yang luar biasa. Tolhah bin Ubaidah, sahabat Nabi, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya adalah Tolhah bin Ubaidah. Ini hadis dari Tolhah bin Ubaidah, saking hebatnya Ramadan. Kata Tolhah bin Ubaidah, dulu ada orang hijrah dari luar Madinah ke kota Madinah, mereka masuk Islam. 2 sahabat ini masuk Islam bareng-barengan, sama-sama. Kemudian yang A ini semangat ibadahnya, yang B biasa-biasa aja, 5 waktu aja, nggak nambah-nambah. Yang A ini sholat sunnah segala macam. Nah, tiba suatu hari A dan B ini perang bersama Rasulullah. A meninggal, wafat, mati syahid di medan perang. B nggak, selamat dia. B hidup sampai setahun. Kemudian B meninggal juga setelah setahun, meninggalnya di tempat tidur, bukan di medan perang. Nah, kata Tolhah bin Ubaidah, suatu malam aku bermimpi, aku berada di pintu surga. Ini Tolhah orang yang jamin masuk surga, ada hadisnya ya, 10 sahabat utama itu. Nah, kata Tolhah, aku berjumpa dengan 2 orang yang dulu masuk Islam barengan di pintu surga. Kami bertiga nunggu di situ. Nunggu lama, kemudian datanglah malaikat. Ternyata malaikat manggil bukan yang mati syahid di medan perang, yang semangat ibadah, tapi orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dipanggil masuk duluan surga. Lama aku nunggu di situ, kata Allah. Kami berdua dengan si A. Kemudian setelah lama baru si A dipanggil giliran kedua. Aku nunggu di pintu surga Tolhah dalam mimpinya. Setelah lama dua-duanya datang menghadap aku sama malaikat. Tolhah, kamu belum waktunya. Aku terbangun. Aku ceritakan ke kawan-kawan kota Madinah, semua orang heran. Apa iya orang mati syahid di medan perang ahli ibadah kok kalah masuk surga duluan dibandingkan orang yang mati biasa di tempat tidur? Berita itu gempar di kota Madinah, kemudian sampai ke Rasulullah, dipanggil. Tolhah, apa betul kamu mimpi semalam kayak gini? Ya Rasulullah. Kamu heran Tolhah, jangankan aku Rasulullah, semua orang yang aku ceritakan heran. Kok bisa orang yang mati syahid, yang ibadahnya sangat luar biasa, tapi masuk surganya tertinggal dari orang yang gak mati syahid? Kata Nabi, wahai Tolhah, kamu gak usah heran. Bukankah si B yang mati terakhir sempat berjumpa dengan Ramadan 1 kali? Bukankah dia sholat taraweh? Bukankah dia puasa? Iya, kata Tolhah. Bukankah dia juga ikut pengajian? Iya, ikut pengajian kultum taraweh lah kalau kita. Kata Nabi SAW, itulah Tolhah yang membuat si B yang mati tempat tidur ini derajatnya lebih tinggi daripada A yang mati syahid di medan perang, karena dia sempat berjumpa dengan Ramadan 1 kali. Dan tahukah kau Tolhah, kata Nabi, sesungguhnya jarak tempat tinggal mereka di surga bainas samawati wal ardh, seperti jarak bumi dan langit, level surganya jauh. Nah, ini penutup jamaah, supaya jangan menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Ya. Jadi semangatlah, mumpung masih diberi kesempatan. Itu hadis sahih cerita dari sahabat Nabi, dan Nabi membenarkan. Gak usah heran Tolhah, karena si B ketemu Ramadan 1 kali, si A telah wafat. Jangankan itu, tempat tinggal mereka di surga kedudukannya tingkatannya seperti jarak bumi dan langit. Masya
Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.